Waduh, si Padang makin gendut nih. Ini lemak nih. Ini kita potong, terus kita makan. Oh, mau kemana nak? Ke atas. Finally akhirnya happy ending antara Laura sama si Nikmir. Udah bayaan guys, udah ketemu, udah pelukan. Lu bayangin nih kasus berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun seberapa ribetnya dan happy end. Laura, gue yakin banget kalau lu sama Nikmir lagi lu bakal glowing lagi, bakal kayak dulu. Udah lupain si pergedelnya, biarin dia jadi pakai baju oranye biar dia rasa. Tapi walaupun kayaknya nggak ngerasa bersalah juga sih. Karena kemarin waktu press con sama Polres Jakarta Selatan, dia malah ketawa-tawa dan ngerasa kayak nggak orang salah. Jujur gue ikut terharu ngelihatnya antara ibu dan anak ini. Dan sekarang udah bisa tiktokan sama si Mail. Lu inget nggak dulu? Masalah kucing aja heboh kemana-mana. Masalah apapun dibahas pokoknya antara live ini. Aduh pusing gue. Sampai sekarang bisa bayang kayak gini gue jujur nggak nyangka. Tapi ikut seneng sih. Jadi gimana menurut pendapat kalian? Coba kalian komen di bawah deh. Baik-baik di sini ya Laura Meizani bersama pacar kamu. Diam. Pacar kamu udah terlalu ganteng. Ayo kamu sadar, udah gak ada setan di Aduh anjir. Ayo kamu sadar udah gak ada setan di mata kamu. Sakit. Akhirnya Laura sudah memilih yang bening. Ini banyak kan? Banyak. Gue mau ketemu pacar lu. Iya. Males. Siap. Segala apapun penghasilannya Laura dari endorse dan lain-lain itu masuk ke rekeningnya Martin. Kemarin tuh saya sempat menghilang karena setelah mendengar kesaksian Laura, saya sebagai seorang ibu yang membesarkan, yang tidak pernah melakukan sampai yang si Polda Kangsemin ini lakukan terhadap anak saya kalau nggak ada hukum mungkin udah selesai. Tapi karena ini ada hukum, jadi biar proses hukum aja yang dijalankan gitu ya. Kayak sedikit aja nih saya kasih tahu. Laura itu pernah minum air keran. Dan dia pernah makan makanan kemarin walaupun mungkin tidak basi, tapi ya gitulah. Tapi kan Niki nantinya akan mengawal kasus ini gak sih sampai ke pengadilan? Oh iyalah, pastinya dikawal sampai pengadilan, dikawal sampai dia mendapatkan hukuman yang setimpal. Bagaimana dengan uang Laura yang hampir ratusan juta itu? Ya itu nanti akan diproses lagi yang lain. Tapi apa sih yang banyak dikorbankan kan Niki sampai lelah juga sampai 7 bulan gitu yang paling banyak? Yang dikorbankan ya banyak, energi, pikiran, waktu. Kan gue juga bukan punya anak Laura doang, ada Aska dan Arkana. Sempet sampai nggak konsen, sempet sampai nggak nganterin anak sekolah. Ya karena ini gitu, soalnya pengen cepat selesai supaya bisa kerja lagi seperti semula. Kalau kayak gini kan, kalau kemarin belum selesai kan mau ngapalin skrip aja tuh susah gitu masuk ke otak. Berarti pikiran udah jernih ya kan, mungkin udah bebas sudah lega, ya tinggal ikutin aja prosesnya. Tapi dengan bangunan. Oke bang. Ya. Lagi hebohnya akhirnya Fadel Batidja jadi tersangka setelah 7 bulan bang, dan akhirnya menjadi juga kapan keharuannya. Gimana nih abang lihat akhirnya Fadel menjadi tersangka? Jadi terkait masalah Fadel jadi tersangka atas laporan Nikita Mirzani sebagai orang tua daripada LM, ini kita sangat apresiasi kepada pihak Polres Jakarta Selatan. Namun secara orientasi masyarakat, hukum yang telah dilaporkan 5 bulan yang lalu itu dianggap sangat lelet dan lamban. Jadi sehingga menimbulkan pro kontra di masyarakat dan menimbulkan polemik-polemik yang berkepanjangan. Bahkan adanya satu drama-drama yang dikatakan LM sempat kabur dari rumah safe house. Itu. Atas dengan tersangkanya ada kemungkinan pemeriksaan di penahanan selama 24 jam. Jadi kalau kemarin itu pihak penyidik dalam hal ini Polres Jakarta Selatan telah melakukan gelar perkara khusus dan telah menetapkan seseorang itu adalah haknya penyidik.
dan di mana Fadel sudah menjadi tersangka. Namun di dalam penetapan tersangka ini dilanjuti, Fadel diambil nanti berita acara sebagai tersangka. Nah, di dalam nanti pemeriksaan berita acara tersangka tersebut, terpenuhi nggak unsur-unsur lainnya sesuai dengan kondisi Fadel sebagai tersangka. Karena kemarin itu Fadel datang ke pihak Polres Jakarta Selatan masih sebatas saksi. Sehingga diminta keterangan kembali. Di mana waktu itu kan dari lidik berubah jadi sidik. Sehingga siapapun yang memang terlibat dipanggil. Kebetulan si Fadel adalah sebagai saksi terlapor. Dan setelah datangnya Fadel dicercar 53 pertanyaan kemarin itu, ya, ternyata statusnya dinaikkan menjadi seorang tersangka. Nah, otomatis penyidik sebagai tersangka si Fadel akan merampungkan berita acara, yaitu berita acara tersangka. Nah, ini penyidik punya waktu 24 jam. Nah, dalam kurun waktu 24 jam, setelah nanti betul tersangka ini terpenuhi unsur, maka penyidik akan mengeluarkan surat penetapan penahanan. Nah, kalau sudah ada penetapan penahanan, itu 20 hari ke depan. Otomatis, ya Fadel sebagai tersangka terkait yang laporan Nikita Mirzani, yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak. Di mana LM itu kan anak di bawah umur. Oh, berarti setelah ada penetapan penahanan, itu udah pakai baju orange itu Bang? Nanti kalau sudah ditetapkan ya sebagai tersangka dan sudah memenuhi unsur dan akan dilakukannya satu upaya paksa penahanan, otomatis Fadel akan menggunakan baju oranye. Tapi kalau hari ini dia statusnya masih tersangka, belum dikeluarkan penetapan penahanan. Jadi belum pakai baju orange? Belum. Bang, terkait emosi Nikita Mirzani hampir meninggal mati seperti apa nih Bang? Nah, kalau emosionalnya Nikita Mirzani itu adalah hal yang lumrah. Karena dia itu adalah seorang orang tua. Ibunya LM, dia single parents. Dengan adanya kasus ini kan menguras tenaga, menguras emosi, menguras air mata, cucuran. Ya, saya pribadi melihat sosok Nikita Mirzani ya sangat hebat dalam hal laporan 5 bulan lalu, baru hari ini, baru itu pun tersangka. Belum lakukan di penetapan penahanan, masih tersangka. Berarti dibalik jiwa kerasnya masih ada jiwa keibuannya? Luar biasa jiwa keibuannya. Walaupun Nikita Mirzani adalah seorang top woman yang memang gampang meledak-meledak, gampang emosian. Tapi dia seorang ibu yang tangguh, sangat mencintai keluarganya. Bang, yang terakhir Bang nih, bila sudah ada penetapan penahanan, apakah bisa diadakan penangguhan penahanan nih Bang? Kalau terkait Undang-Undang Perlindungan Anak tidak ada penangguhan. Karena minimal hukumannya jelas, itu 5 tahun. Berarti sudah tidak sama sekali bisa Tidak ada sama sekali. jadi sampai P21. Sampai nanti P21 oleh jaksa, sampai nanti di persidangan. Bang, ini kalau penahanan berarti hanya di Polres atau akan di rutan atau siapa nih Bang? Nanti dari Polres dulu. Nanti Polres bagaimana kalau sudah P21 otomatis adalah kewenangan di jaksa. Apakah jaksa titip di Polres atau nanti turun ke rutan. Itu kewenangan di kejaksaan. Tapi hari ini Polres Jakarta Selatan luar biasa. Bang, ada pesan buat Nikita Mirzani Bang? Nikita Mirzani tetap semangat, tetap lindungi anak-anaknya. Semoga anaknya menjadi anak yang luar biasa ke depannya. Nih buat netizen yang berpikiran jelek buat Laura. Seharusnya kan itu ikut seneng dia balik ke keluarganya. Jangan gila-gila komentar, nanti Laura sekongkol sama si Pudel. Sekarang gini, pihak kepolisian pasti minta keterangan kepada Laura, ya. Logika aja. Masa iya Laura nggak ngasih keterangan yang jujur? Udah kan jadi netizen jangan pikiran aneh-aneh. Mikir positifnya aja. Seharusnya kita sebagai netizen itu ikut seneng, ya. Gimana Laura udah balik ke keluarganya dan adik-adiknya, itu sumpah ya. Setiap postingan mengenai Laura, nggak tahu mata ini selalu berkaca-kaca, ya. Nih mata ini. Dari Allah yang membukakan kembali hati mereka semua sehingga mereka bisa bersatu. Jadi kebahagiaan, keharuan, semua bercampur menjadi satu. Kalau hari Jumat itu tanpa ada Nikita Mirzani, pertemuannya itu adalah saya yang membawa dia ke mall. Apapun yang dia inginkan sama Nikita suruh penuhin, turutin saja. Jadi dia minta ini, minta itu, kita turutin sampai dia juga ingin ke satu tempat salon, ya udah diturutin semua kemauannya. Besoknya barulah saya pertemukan dia dengan
dengan ibunya di satu tempat bersama berame-rame. Ada Nikita, ada anak-anak Nikita, ada pamannya Laura yang bernama Lintang, ada Mail, ada beberapa orang yang lainnya, semuanya dalam keadaan haru, bahagia, itu semuanya menjadi satu dalam suasana tersebut. Jadi ada yang meneteskan air mata karena dianggap ini adalah momen yang luar biasa, momen yang langka, di mana selama ini sepertinya ada sesuatu antara ibu dan anak. Ternyata antara ibu dan anak tersebut telah bersatu, seperti yang Anda lihat di media sosial seperti itu. Abang, lalu bagaimana nih Bang, terkait dengan masa depan Loli? Apakah fokus ke pendidikan atau kembali ke dunia entertain nih Bang? Saya tidak tahu, karena itu yang punya hak nanti Nikita Mirzani yang bisa jawab. Kapasitas saya tidak bisa menjawab hal-hal yang bersifat pribadi, karena itu haknya Nikita. Apakah anaknya akan sekolah di London, sekolah di mana, itu hanya Nikita Mirzani yang bisa menjawab selaku ibu kandungnya. Saya tidak mungkin akan menjawab seandainya pun tahu, karena itu haknya Nikita akan menjelaskan kepada rekan-rekan media maupun kepada masyarakat. Bang, izin konfirmasi, apakah juga Laura menyatakan menyesal telah mengenal dengan Fadel Bang? Saya tidak akan tanggapi hal-hal yang sudah berlalu. Tolong jangan tanyakan masa lalu, tanyakan masa depan kepada saya. Bang, mungkin ada tersirat nih omongan netizen kalau misalkan Pak Dede yang selama ini banyak yang nyebut atas kebaikan Bang Ham. Inilah berinisial VAB, laki-laki berumur 20. Kang Semir, ya Allah. Tengil amat sih lu pas di situ, ngerasa punya dekingan ya? Siapa dekingannya? Ibu Peri, Ibu FS, Tengil lu. Udah muka berubah ya. Terus habis itu hati lu kotor ya. Masih aja, ya Allah. Nggak gini. Pengen tahu gue dekingan lo siapa. Sampai kayak gitu. Kayak gak menghargai para polisi. Gila anjay. Gue ngelihatnya aja jijik anjrit. Kalau sampai emang dekingan lu itu si ibu Peri itu sih ya. Lihat aja. Pokoknya Amin Niki semangat terus. Bikin si Pudel Kang Semir ini gak bisa keluar dari penjerong ya. Gue pokoknya selalu ada di garda terdepan membela Amin Niki. Okay, thank you for watching. Bye bye. Itu akunnya Laura, bukan. Mau di IG, mau di TikTok, Laura tidak main sosial media. Ya. Saya tidak masalah kalian mau bikin akun apapun, tapi jangan kalian bikin itu seolah-olah akunnya Laura. Itu bukan akunnya Laura, karena sampai detik ini dia belum main sosial media. Kalau kalian mau bikin let's say fanbase atau apa, serah, tapi jangan mengatasnamakan akunnya Laura dong. Kalian terima endorse di akun itu pun gak ada masalah, itu rezeki buat kalian. Kalau kalian mengatasnamakan itu Laura, nanti akunnya saya hilangin loh. Saya ngilangin akun gampang. Sayang kan, followersnya udah banyak dihilangin. Laura belum tinggal di sini. Laura masih pengobatan. Pengobatan apa sih? Pengobatan mentalnya, psikisnya.
Kan kalian dengar tuh si Rasman Kodok Zuma ngomong apa. Weh, buset. TikTok apa? Gift TikTok sekarang macam-macam ya. Kalian jangan lupa ke mie ami ya guys. Mie ami itu di Cempaka Putih. Kalau kalian pengen mendapatkan sensasi yang berbeda makan mie ayam dan bakso dengan kuah yang kolagennya kuah bakso yang berkolagen ke mie ami guys. Kacau bang kak, lagi nyari nih tempat yang strategis buat mie ami di Jakarta Selatan sama daerah Bintaro. Lagi nyari guys, baru. Ada nggak? Kok nggak ada? Pemanggilan terlapor. Thank you. Ami gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Aduh. Thank you, ayo. Laura apa kabar? Pertanyaan-pertanyaan klise itu bisa dihilangkan enggak? Karena kalian lihat kan kemarin gimana keadaannya Laura di story saya. Ya begitulah keadaannya. Tips diet ala Nikita Mirzani, minum Nikita Herbal. Ami kapan live Shopee? Abis makan. Abis makan aku mau live Shopee. Aku mau banting-bantingin harga. Tapi aku live tuh nggak pernah lama guys kalau di Shopee. Paling 2 jam. Nyam. Thank you. Kenyang tapi nanggung nih kayak mana. Nggak sedikit lagi tapi aku kenyang. Tunggu dulu deh. Pelan-pelan. Ami kalau keluar make upan nggak? Lebih seringnya nggak make up. Karena aku terlalu cinta sama kulit mukaku yang sudah kurawat bertahun-tahun. Kalau di make upin tiap hari sayang, nanti rusak, nanti skin barriernya rusak. Kalau acara-acara tertentu baru aku make up. Tapi kalau sehari-hari, kadang-kadang syuting juga nggak make up sih. Kalian kalau punya kulit muka bagus, kalian pasti happy deh, seneng nggak make up. Kayak bangga gitu punya. Thank you Reza, punya kulit bagus.
kalian kayak happy gitu. Ini baju apa sih? Saya punya ini baju apa? Oh. Nih kalau kalian tanya, kok bokongnya montok amat? Ini gue kasih tahu ya rahasianya. Gue tuh pakai ini. Ini masker khusus untuk bokong. Ada 2 tuh. Tapi ini agak mahal guys. Tapi memang betul-betul bisa bikin pantat kalian yang turun itu, selain olahraga, biar tambah montok dan kenyal, pakai masker ini. Tapi ini nggak ada jual di Indo guys. Nih gue kasih tahu aja mereknya. Tah, beli deh. Apalagi untuk kalian yang udah pada punya anak ya. Nah badan gue pada kenceng tuh bukan karena cuman olahraga doang. Olahraga tuh nggak bisa bikin kulit kenceng. Kulit kenceng tuh harus pakai krim. Nih kayak ini buat bokong, ini buat perut tuh. Terus nih buat paha. Itulah. Laura mana? Laura nggak ada. Laura baru dikirim pakai UFO ke Mars. Ya. Jadi jangan tanya lagi. Mi turunin harga Nikita Herbal nanti ya. Hari ini gue live di Shopee. Karena udah 2 bulan gak live di Shopee kan. Hari ini gue live di Shopee. Nanti malam. Kalau Laura belum tinggal di rumah, pertanyaan bagus. Laura masih dalam pengobatan. Ya, jadi dia belum bisa tinggal di rumah. Oke. Eropa sama siapa? Ada deh. Jam berapa? Paling habis maghrib kali ya. Abang belum mandi. Waduh, pasti bau acem. Gak jadi maraton ke Jepang kak, gak jadi karena aku kemarin sempat berhenti lari. Berapa bulan ya? Dari Januari, Februari, 2 bulan berarti berhenti lari. Karena ngurusin urusan dulu. Maraton bisa kapan aja guys. Udah dulu ya, aku udah mulai bosan.